Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Al-ayat sadaqallahu alim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada beberapa hal di dunia ini yang patut kita persiapkan, yang patut kita bentengi diri kita agar diri kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Namun, kita patut mengetahui siapa yang berbuat demikian, siapa yang membuat diri kita terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Adalah iblis serta keturunan-keturunannya, yang dimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17 ini mengatakan dan juga memberitahukan kepada kita bahwa merekalah yang membuat kita terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Dalam ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala, ia berkata, ya di sini adalah iblis yang berkata, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkanku, laqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada 4 titik yang menjadi bahasan sekarang dalam kajian kali ini. Dari ayat 17, kita mengkaji dulu ayat 16-nya. Qala fabima, saya mengutip dari salah satu kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya huruf ba dari setelah huruf fa ini, setelah huruf fa ini, qala fabi bi ba. Ba di sini menurut sebagian ulama nahwu, ba di sini bermakna sumpah. Jadi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa perkataan dalam kalimat ini merupakan bentuk dari sumpahnya iblis akan menghalangi kita selaku manusia dari jalan Allah yang lurus. Kemudian tsumma la'atiyanahum, kemudian kami akan mendatangi mereka min baini aydihim, dari muka mereka, maksudnya dari depan kita, wa min khalfihim, dari belakang kita, wa an aymanihim, dari arah kanan kita, wa an syama'ilihim, dan dari kiri kita, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang pertama, tsumma la'atiyanahum min baini aydihim, kemudian kami akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah depan kita maksudnya. Maksudnya seperti apa? Setan, iblis serta keturunan-keturunannya itu akan mendatangi diri kita di depan kita itu untuk mengaburkan, membuat kita ragu terhadap urusan akhirat kita. Mereka akan datang kepada kita bahwa membisikkan kepada kita, untuk apa engkau beribadah di dunia? Untuk apa engkau bersedekah di dunia? Untuk apa engkau melaksanakan puasa? Untuk apa engkau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah? Karena di akhirat itu tidak ada yang namanya surga, yang dijanjikan oleh Allah bahwa engkau ketika melaksanakan amal soleh, balasannya adalah surga. Dan tidak ada neraka. Maka santai saja, jangan engkau habiskan waktu engkau untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini peran pertama dari titik yang pertama ini adalah dia datang kepada kita untuk meragukan diri kita tentang urusan akhirat kita, tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia yang akan mempengaruhi di akhirat nanti.
Mereka akan datang kepada kita memberitahukan bahwa tidak ada akhirat, tidak ada surga, dan tidak ada neraka. Maka engkau santai-santai saja. Selanjutnya, ikhwatul iman rahimakumullah, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Maksudnya dari belakang kita. Mereka akan datang kepada kita untuk membuat kita tergiur terhadap masalah duniawi kita. Mereka akan datang kepada kita untuk merayu kita, menggoda kita agar kita cinta terhadap dunia, hubbud dunya. Maka jikalau kita sudah melupakan akhirat dan lebih mencintai dunia, maka berhati-hatilah ikhwatul iman rahimakumullah, teman-teman semuanya, bahwasanya kita sudah terperangkap terhadap rayuan dan godaan setan, iblis, dan keturunan-keturunannya yang mereka datang dari belakang untuk membuat kita cinta terhadap duniawi kita. Selanjutnya, wa'an aimanihim, dan dari kanan mereka. Maksudnya dari kanan kita. Mereka akan datang kepada kita untuk terus mengaburkan kepada kita terhadap urusan agama kita, tentang sholat yang kita lakukan, tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, tentang amal soleh yang selalu kita lakukan. Mereka akan datang kepada kita, membisikkan kepada kita bahwasanya untuk apa engkau bercapek-capek ibadah, untuk apa engkau melaksanakan amal soleh, dan untuk apa engkau melaksanakan perintah-perintahnya. Bahwasanya untuk apa, bahwa tidak akan ada balasan untuk engkau ketika engkau melaksanakan amal soleh ini. Maka mereka akan menggoda kita dari arah kanan kita tentang agama kita, tentang urusan agama kita. Maka tidak heran dan tidak jarang menurut data riset yang saya temukan bahwa kebanyakan manusia setelah merasa bahwa agama Islam itu agama yang tidak enak lagi, agama yang sudah merasa tidak nyaman lagi, maka kebanyakan dari mereka sampai keluar dari Islam. Bahwa setan akan terus menggoda kita supaya kita menjadi temannya di neraka kelak. Sesungguhnya setan akan menggoda kita dan bertanya kepada kita, apakah engkau benar-benar akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau akan meninggalkan nenek moyangmu, agama nenek moyangmu? Dan apakah engkau berjihad, berjuang, hijrah, melakukan perubahan yang akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu? Itu semuanya omong kosong. Untuk apa? Dan disinilah peran mereka untuk membuat kita kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada terjerumus terhadap dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, dari arah kanan ini yang paling krusial, ini yang paling penting untuk kita hindari, bahwa mereka akan mengaburkan terhadap agama kita, tentang agama Islam, tentang agama yang kita yakini ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita yakinkan bahwasanya kita berani untuk melawan mereka. Yang keempat, wa'an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Mereka akan datang dari arah kiri kita. Itu untuk apa? Untuk membuat kita tergiur, nikmat ketika melakukan kemaksiatan. Mereka akan datang kepada kita dengan menghiasi kemaksiatan yang kita lakukan, membuat kemaksiatan yang kita lakukan itu merasa indah, merasa nikmat. Mereka akan membuat kemaksiatan yang kita lakukan seakan-akan itu tidak ada dampaknya dan tidak ada dosa ketika kita melakukan kemaksiatan itu. Maka mereka akan datang kepada kita untuk memperindah kemaksiatan yang sedang kita lakukan. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita sudah mengetahui bahwa ada 4 titik yang menjadi sarang mereka untuk menggoda manusia, menggoda kita selaku hamba Allah, menggoda kita selaku umat Nabi Adam alaihissalam. Namun percayalah, kita jangan gelisah, kita jangan resah,
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan rahmat kepada kita, akan tetap memberikan penolongan kepada kita. Kita sudah mengetahui bahwa ada 4 titik yang mereka datang kepada kita, yang menjadi sarang mereka untuk menggoda kita. Dari depan, untuk membuat kita ragu terhadap urusan akhirat kita. Dari belakang, membuat kita cinta terhadap dunia. Dari kanan kita, membuat kita diragukan dan dikaburkan tentang masalah agama kita. Dan dari kiri kita, mereka akan datang menghiasi kemaksiatan yang kita lakukan. Maka tidak akan ada penyesalan ketika kita melakukan kemaksiatan itu. Namun, berbahagialah bahwa sekuat apapun mereka menggoda kita selaku kaum muslimin, selaku hamba Allah, dan selaku anak cucu Adam, mereka tidak akan kuat dan tidak akan mampu untuk mendatangi satu titik, satu tempat yang dimana tempat ini Allah memberikan rahmat kepada kita. Di mana tempat itu? Yaitu di atas kita. Di atas kita, Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Allah selalu memberikan penolongan kepada kita. Allah selalu memberikan pensadaran kepada kita bahwasanya hal yang kamu lakukan ini merupakan ujian dariku. Hal yang kamu lakukan sekarang merupakan ujian yang harus kamu lewati untuk mendapatkan surganya aku. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari arah atas, dari atas kita, Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita jangan sampai melupakan Allah. Kita jangan sampai berhenti untuk terus berzikir, mengingat Allah, meneruskan amal-amal soleh yang telah kita lakukan. Bahwasanya mereka akan hancur ketika kita kuat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Keimanan kita akan menjadi sebuah benteng untuk melawan mereka. Wallahu a'lam bishawab.